Pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melkisedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan,
Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor
90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia,
UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto.
Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023 yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan,
Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar
bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI,
Purnawirawan Hanafi Asnan, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023 yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan
sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif.
Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi
Kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya.
Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka.
Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya,
Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi,
Desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama
yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya. Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian,
Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di
di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya.
bahwa itu menjadi penting atau tidak nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut,
jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan
setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi,
memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto, sehingga keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya.
sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau,
membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran,
Proses pencalonan sebagai wakil presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur.
Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi,
Alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai wakil presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya.
Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR.
Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI,
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu,
maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat
untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut
disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet.
Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat
untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja.
Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda
Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan.
Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap wapres atau presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan,
dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI,
Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai Presiden ketiga RI dan Megawati menjadi Presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi
Jenderal TNI Purnawirawan Tyasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya,
Usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma,
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses.
sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan
Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik,
atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam.
Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga? Itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News.
Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melkisedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan,
Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor
90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia,
UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai Presiden ketiga RI dan Megawati menjadi Presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tias Nosoedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto.
Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023 yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan,
Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar
bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI,
Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan
sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif.
Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi
Kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif.
Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi
Kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya,
Desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023 yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah
melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya.
Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka.
Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya,
Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi,
Desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama
yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya. Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian,
Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di
di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya.
bahwa itu menjadi penting atau tidak nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut,
jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan
setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi,
memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya.
sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau,
membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.
Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga. Itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan.
Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran,
Proses pencalonan sebagai wakil presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur.
Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa dan atau membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja, yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi,
Alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai wakil presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai wakil presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya.
Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR.
Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI,
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu,
maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat
untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melkisedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melkisedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi,
soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tias Nosoedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tias Nosoedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen.
Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut.
Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti,
Bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah,
terhadap wapres atau presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda
Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan.
Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap wapres atau presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, presiden dan atau wakil presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu presiden atau wakil presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan,
dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI,
Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi
Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga? Itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya,
Usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 jenderal purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melkisedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melkisedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma,
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses,
sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 Febni V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tias Nosoedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan
Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News.
Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi.
Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan,
Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedekhuang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor
90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silahkan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia,
UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto.
Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023 yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud.
Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan,
Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsikal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar
bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI,
Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan
sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimakzul. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif.
Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya, jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi
Kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela.
Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya.
Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga. Itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu. Di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya, saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka.
Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya,
Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi,
Desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama
yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya. Kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7A UUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarno Putri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7A UUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian,
Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU 21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya. Bahwa itu menjadi penting atau tidak, nanti kita lihat di
di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945, yang jelas mengatakan, bisa dilakukan terpisah, terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut, jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan.
Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif. Surat tersebut ditandatangani oleh 4 Jenderal Purnawirawan, yakni Jenderal TNI, Purnawirawan, Fachrul Razi, Marsekal TNI, Purnawirawan, Hanafi Asnan, Jenderal TNI, Purnawirawan, Tiasno Soedarto, dan Laksamana TNI, Purnawirawan, Slamet Soebijanto. Dalam surat itu, mereka menilai bahwa Gibran mendapatkan tiket pencalonan melalui putusan MK nomor 90 PU21 2023, yang disebut cacat hukum karena diputus oleh Anwar Usman, paman Gibran yang saat itu menjabat Ketua MK. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Chaniago menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak perlu menggubris persoalan usulan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma melontarkan pernyataan tersebut untuk mematahkan statement dari pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran karena selama ini hanya diam. Ray sempat menyebut, tidak adanya tanggapan apapun dari Prabowo terkait isu pemakzulan Gibran menandakan Prabowo menyetujui usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu. Menurut Irma, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran dapat maju mencalonkan diri sebagai cawapres sudah final dan mengikat. Oleh karena itu, lanjut Irma, masyarakat tidak perlu ribut hingga melakukan usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Irma mengatakan, Prabowo diam bukan berarti ia menyetujui, melainkan hanya tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang menjadi hiruk-pikuk orang-orang yang ingin Gibran dimakzulkan. Irma meminta publik bersabar menunggu respon dari DPR RI. Usulan pemakzulan Wapres Gibran yang ditandatangani Jenderal TNI Purnawirawan Fachrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Soedarto, Marsekal Purnawirawan Hanafi Asnan, dan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto ini hingga kini masih berada di tangan parlemen. Sebelumnya, Ray Rangkuti menilai diamnya Prabowo selama ini adalah tanda Ketua Umum Partai Gerindra itu membiarkan isu pemakzulan Gibran terus bergulir. Menurut Ray Rangkuti, bungkamnya Prabowo selama ini justru membuat Forum Purnawirawan Prajurit TNI semakin semangat untuk melanjutkan usulan pemakzulan Gibran ke parlemen. Tindakan Prabowo yang tidak menunjukkan menolak keinginan para purnawirawan TNI tersebut disebut Ray Rangkuti sebagai lampu hijau melanjutkan pemakzulan tersebut. Ray Rangkuti menilai jika Prabowo sejak awal memberi sinyal kuat untuk berada dalam posisi tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI terkait pemakzulan Gibran itu, maka surat usulan tersebut belum tentu dikirim sampai ke DPR. Mantan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat. Menurut Effendi, alasan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI terkait pemakzulan tidak relevan karena berkaitan dengan periode sebelum Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden. Effendi mengatakan pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum masa jabatan seharusnya tidak menjadi dasar bagi upaya pemakzulan. Dalam konteks Gibran, proses pencalonan sebagai Wakil Presiden telah melewati berbagai tahapan verifikasi dan klarifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Effendi menegaskan Gibran belum pernah melakukan pelanggaran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk dijadikan dasar pemakzulan. Namun, Effendi yang juga mantan anggota DPR ini mempersilahkan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya, sebab keputusan terakhir mengenai proses pemakzulan ada di tangan DPR, MPR, dan DPD. Saya sebenarnya tidak ingin menanggapi ya, karena itu kan setiap individu, setiap kelompok ya silakan aja beraspirasi, menyampaikan aspirasinya.
bahwa itu menjadi penting atau tidak nanti kita lihat di DPR dan di MPR ya, dan DPD. Saya lihat selama yang dikatakan tidak memenuhi kriteria yang saat menjabat ya, kan kalau kriteria usulan pemakzulan itu kan saat menjabatnya, bukan saat sebelum menjabatnya. Jadi tidak masuk kriterianya. Jadi kalau dia bersalah waktu dia SMA, SMP, ya masa dibawa juga, itu kan sudah melalui clearance ketika di saat proses sebelum pemilu di KPU kan udah dilakukan clearance itu. Jadi kalau dari sisi normanya saya kira tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai syarat bahwa sesuai Undang-Undang Dasar bisa atau dapat diusulkan untuk dimaksud. Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, Universitas Indonesia, UI, Melki Sedek Huang, berkomentar perihal wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pria yang sekarang menjadi politikus muda PDIP itu menyebut bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi bisa menggunakan cara yang brutal untuk mempertahankan kekuasaan Gibran, seperti dahulu Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Akan tetapi, Melki tak menjelaskan secara rinci cara brutal yang bagaimana yang dilakukan Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Melki dalam podcast di kanal YouTube Abraham Samad SPEAKUP, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025, seperti dikutip Tribun News. Menurut Melki, Jokowi juga bisa memakai cara politik sandera, penggunaan instrumen hukum untuk menekan lawan politik, atau pihak yang berseberangan. Melki Sedek Huang menjelaskan bahwa saat ini, DPR RI sedang dalam masa reses, sehingga surat pemakzulan Gibran yang telah dikirim oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI, harus membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ia menilai saat ini, seluruh partai politik mengalami hal bimbang dan sedang membahas persoalan tersebut. Menurut Melki, sikap Prabowo yang belum melepas tali persaudaraan dengan Jokowi menjadi ketakutan yang besar bagi sejumlah partai politik. Pengamat politik Ray Rangkuti memberikan tanggapannya soal pernyataan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, usulan pemakzulan ini disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang secara resmi mengajukan kepada DPR dan MPR RI. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 003 FEPNI V 2025 tertanggal 26 Mei 2025, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Soal usulan pemakzulan Gibran ini pun sudah sampai ke telinga Jokowi. Dia menegaskan Gibran sebagai Wapres dan Prabowo sebagai Presiden tidak bisa terpisahkan. Ray Rangkuti lantas menyinggung pasal pemakzulan 7 AUUD 1945 yang jelas mengatakan bisa dilakukan terpisah terhadap Wapres atau Presiden saja. Dia pun menduga bahwa pernyataan itu keluar sebagai pesan terselubung dari Jokowi untuk menyeret Prabowo ke isu tersebut. Prabowo Gibran belum menyusun nama-nama untuk isi kabinet. Mahfud MD sebut pemakzulan Gibran tak harus sepaket dengan Prabowo. Sebelumnya, pakar hukum tata negara, Mahfud MD, menepis pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, soal Prabowo Gibran satu paket di tengah usulan pemakzulan. Mahfud MD menilai, pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak harus sepaket dengan Presiden Prabowo Subianto. Dia pun mengingatkan soal lengsernya Presiden kedua RI, Soeharto, dan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lengsernya kedua mantan pemimpin itu tidak diikuti oleh wakilnya. Adapun dua wakil presiden saat itu adalah B.J. Habibie yang mendampingi Soeharto dan Megawati Soekarnoputri sebagai pasangan dari Gus Dur. Tetapi, justru B.J. Habibie berujung menggantikan Soeharto sebagai presiden ketiga RI dan Megawati menjadi presiden kelima RI menggantikan Gus Dur. Mantan Menko Polhukam mengatakan pemakzulan secara terpisah telah tertuang dalam pasal 7 AUUD 1945. Dia juga menjelaskan jika pemakzulan bisa dilakukan jika ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Merespons pasal tersebut, Mahfud menekankan kemungkinan Gibran tidak harus dimakzulkan sepaket dengan Prabowo tertuang dalam kalimat, Presiden dan atau Wakil Presiden. Dia mengatakan adanya penambahan frasa, dan atau, membuat pemakzulan bisa dilakukan terhadap salah satu saja yaitu Presiden atau Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, memberikan tanggapan soal putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang diwacanakan untuk dimakzulkan. Jokowi secara tegas menyebut,
jika Gibran Rakabuming satu paket dengan Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, keduanya tak bisa dipisahkan. Hal tersebut disampaikan Jokowi merespons wacana pemakzulan Gibran Rakabuming dari kursi Wapres saat ini. Meski demikian, Jokowi juga menganggap jika desakan pemakzulan Gibran Rakabuming sebagai Wapres, merupakan hal yang biasa. Menurut Jokowi, desakan semacam itu merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang lumrah terjadi dalam sistem politik terbuka. Jokowi lantas mengungkapkan syarat-syarat presiden dan wakil presiden bisa dimakzulkan, yakni jika mereka melakukan perbuatan pidana, pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Jokowi pun menyatakan bahwa Indonesia memiliki sistem ketatanegaraan yang harus diikuti dalam menanggapi isu pemakzulan Gibran tersebut. Sebelumnya, desakan pemakzulan Gibran ini muncul setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bertanggal 26 Mei 2025 kepada pimpinan lembaga legislatif